ini juga approve buat keselamatan. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Kara di channel gue. Dan seperti yang masih kalian lihat, gue masih harus pakai tongkat ya, belum bisa jalan sendiri. Karena ini gue nahan satu lagi juga dipakai tongkat sih. Ya, seperti kalian bisa lihat gue masih pakai tongkat kanan kiri, kaki gue masih begini. Ini udah jauh lebih baik sih. Cuman ya memang masih agak bengkak ya kelihatan. Ketika nanti ikat gini ya otomatis aliran darahnya juga nggak lancar ya, jadinya bengkak gitu. Karena nggak mungkin satu video ini lu cuman lihat kaki sama tongkat gua aja, jadi gua mau duduk dulu bentar. Oke. Seperti yang kalian lihat tadi, kondisi kaki gua masih kayak tadi ya, jadi masih belum boleh tapi gua udah mulai boleh pakai tongkat. Udah berapa ya, 1 minggu lebih lah, belum 2 minggu gue udah jalan pakai tongkat. Jadi udah nggak bosen-bosen banget lah. Kemarin tuh gue cuman tiduran di ranjang ya, kalau mau ke kamar mandi aja itu. Kemarin ranjangnya nggak begini, jadi cuman pakai atasnya aja ditaruh di bawah. Terus ya kalau mau ke kamar mandi gue ditarik gitu, kayak gue bikin papan pakai rodanya 4. Jadi sekarang sudah jauh lebih baik lah kaki gue ya. Sekarang hari Minggu, rencananya di hari Rabu ya gue mau kontrol lagi, dan mudah-mudahan ya jadi semakin baik dan ada progres lah. Oke, pada video kali ini sesuai yang gue bilang di video sebelumnya, jadi gue mau ngasih lihat beberapa barang-barang gue yang kemarin gue pakai di kecelakaan. Dan kebetulan motor gue kan sekarang lagi di rumah kakak gue ya, jadi habis kecelakaan kemudian besoknya paginya itu, nggak paginya lah, siangnya itu ditolongin sama teman gue, diambilin, dibawa ke rumah kakak gue lah. Kenapa ke rumah kakak gue bukan ke rumah gue? Karena gue nggak bilang sebenarnya kalau gue kecelakaan ya. Jadi gue menyembunyikan kecelakaan gue itu dari orang tua gue, karena kebetulan orang tua gue kemarin itu lagi persiapan mau umroh dan harus vaksin ya, vaksin cuman gak bisa vaksin karena tensinya tinggi kemarin itu, jadi diundur. Nah gue kecelakaan, jadi takutnya dapat info gue kecelakaan justru makin tinggi tensinya, jadi nggak dikasih tahu. Jadi dibawa ke rumah kakak gue, dan kemarin akhirnya setelah 1 bulan lebih gue di kamar aja gitu ya, gak kemana-mana, akhirnya gue keluar ke rumah kakak gue dan gue lihat motor gue untuk pertama kalinya setelah berapa ya, 1 bulan lebih. Nah seperti ini kondisi motor gue. Yang pertama udah pasti kelihatan banget ya, ban pecah kanan, bagian kiri sampai patah. Kemudian ya baret juga masih ada di situ. Kalau dari samping kanan sih nggak terlalu banyak lah yang rusak ya, kalau gue perhatiin sih. Lanjut sebelah kiri itu bisa dilihat oli ya, dari kiri magnet ngocor. Atasnya udah yang sekian kalinya dan udah berhenti, jadi kondisinya nggak ada oli di dalamnya. Sen aman. Belakang kiri lecet gigi. Jauh ini sih baru itu yang kelihatan rusak ya dari motor gue. Jadi itu kondisi motor gue, dan belum diapa-apain semenjak kecelakaan ya. Jadi mungkin nanti setelah gue agak enak, kemudian ada yang bisa bantu, baru kita bawa ke bengkel buat motornya. Terus
gue mau liatin eh, barang-barang apa sih gue pakai gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, eh, kondisi gue ya dicek aja di video sebelumnya. Tapi intinya ya kaki gue kena, eh, tapi dari mulai lutut ke atas eh, nggak ada luka berat, bahkan nggak ada luka sama sekali ya, eh, di badan gue dari mulai lutut ke atas. Yang pertama harusnya helm ya. Jadi helmnya gue pakai yang ini ada Arai. Cuma nanti gue ambil dulu. Kemudian jaket Rabbit and Wheels yang merah. Terus ya gue ada sarung tangan Komini. Kebetulan gue pakai tas eh, yang isinya baju ya lumayan banyak, itu gue pakai gini dengan tas laptop itu gue ikat di motor di jok belakang. Nah, mungkin sedikit terbantu ya karena empuk di apa namanya di punggung gua, jadi ya memang bagian punggungnya nggak bermasalah gitu. Terus eh, kita mulai dari yang pertama. Jadi bisa teman-teman lihat di tangan gua tidak ada bekas luka apapun terkait kecelakaan ya. Semuanya aman. Jadi yang pertama itu yang gue pakai adalah ini ya. Kalau teman-teman lihat ini ada Komini yang gua lupa ini yang apa. eh tapi ini sangat membantu lah. Jadi kalau teman-teman lihat dari yang sebelah kanan dulu, kalau kanan ini di bagian atasnya nggak ada banyak, nggak ada bekas. Oh ada nih dikit di sini, dia hanya kalau bisa teman-teman lihat ada bekas kayak garuk aspal. Kemudian inilah ini ada robek ya, sini ada robek juga. Terus di bagian jempol di sampingnya ya dia ada robek juga ya, kalau teman-teman bisa lihat. Oke, kalau yang tangan kanan itu aja. Kalau yang kiri agak parah sebenarnya. Kalau yang kiri jadi ininya copot teman-teman. Jadi ininya bagian apa namanya protektornya ya, protektor itu copot jadi kebuka gitu, tapi ini masih nempel. Jadi ya ininya pun lebih hancur, eh, si apa nih namanya, eh, bagian ininya juga lebih gesek. Kemudian belakangnya nggak ada, sampingnya tasnya juga aman sih ya. Jadi kalau yang kiri ini, tangan kiri kan ya paling di sini sedikit ada bolong gitu. Ya, jadi ini sih yang paling parah. Gue juga nggak tahu gimana ceritanya ini bisa sampai kebuka gini. Cuman ya lu lihat gak ada bekas luka sih di itu. Jadi ini approve buat keselamatan. Lanjut, jaket gue pakai Rabbit Wheels, dan kemarin sih sempat gue pakai protektornya. Protektornya ada di atas ini, ada protektornya. Tapi kemarin dicuci terus jadi dicopot dulu ya. Jadi kalau dari jaketnya bagian belakang nggak ada, samping nggak ada, depan nggak ada. hmm. Oh, ada di samping sini, di samping ini ada sih, cuman nggak terlalu kelihatan ya, bekas baret-baret gitu halus. Nah paling agak parah di bagian, gue coba dulu. Nah yang agak parah mungkin di bagian sini teman-teman, di bagian sini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tuh jahitannya agak eh, agak terbuka ya, ada
agak copot-copot gitu lah karena kegesek sama apa namanya aspal. Luar biasa sih. Jadi ini jaket gue punya berapa tahun jaket ini ya, udah gue pakai kurang lebih 3 tahunan. Eh, Kualitasnya memang tidak diragukan tuh. Untuk harga segini dulu gue beli sekitar 1,3 1,5 mungkin ya, gue lupa, tapi worth it. Dan ini menyelamatkan badan gue dari luka-luka kecelakaan. Jadi nggak ada sama sekali di badan gue buat luka. Ini juga untuk buat keselamatan. Lanjut, helm. Gue kasih lihat fotonya aja ke kalian karena agak susah, gue harus nunjukin aslinya ya, agak tinggi. Gue masih pakai tongkat, masih susah buat ngambil. Tapi ini kondisinya jadi ya di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ya baret kegesek. Dan bagian sini memang cukup parah, catnya sampai ngelupas. Terus di visor baret-baret. Terus ya ini bagian depannya hilang entah kemana. Karena seingat gue sih memang gue buka ya buat anginnya tuh di pas gue mau pakai pas kejadian. Jadi kayaknya jatuh ngajar karena copot atau tidak. Nah jadi itu barang-barang yang kemarin gue pakai ketika kejadian kecelakaan. Jadi tidak ada yang salah ya. Kalau naik motor kemudian lu beli barang-barang kayak helm, kemudian jaket, sarung tangan yang memang proper, yang memang bagus, gua rasa sih itu salah satu bentuk investasi kesehatan lo ya, investasi keselamatan lo. Jadi ya mungkin gak harus mahal, tapi yang penting proper. Harapannya kan nggak ada kecelakaan ya, atau kejadian apapun. Tapi kalau memang lagi apesnya, yang ada apes nggak ada yang tahu. Gua rasa nggak ada salahnya kita antisipasi terkait dengan apa yang mungkin kita hadapi nanti ketika kita lagi motoran. Oke, gua rasa itu aja dari gua pada kesempatan kali ini. Thank you udah nonton video gua. Kalau suka videonya jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Tetap berhati-hati dalam berkendara, selalu utamakan keselamatan dan keamanan di jalan raya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, take care, and bye-bye.